Pernahkah Anda merasa bahwa pesan-pesan penghakiman di dalam Alkitab terdengar menakutkan? Tentang air bah, api dari langit, tula Mesir, kehancuran akhir zaman. Banyak orang berpikir bahwa Allah dalam Alkitab adalah Allah yang menakut-nakuti manusia, seolah Dia menikmati memberi ancaman. Tapi, bagaimana jika sebenarnya peringatan Allah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan? Pada episode kali ini, kita akan melihat bagaimana setiap peringatan Allah selalu merupakan tindakan kasih, sebuah panggilan untuk bertobat sebelum terlambat. Mari kita pelajari mengapa Allah selalu memperingatkan sebelum menghukum, dan apa artinya bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Mari kita gali bersama. Poin yang pertama, peringatan ilahi bukan untuk menakuti, tapi menyelamatkan. Sepanjang Alkitab kita melihat pola yang sama. Sebelum penghakiman datang, Allah selalu memberi peringatan terlebih dahulu. Mengapa? Karena Allah tidak ingin menakuti, tetapi menuntun manusia kembali kepadanya. Setiap peringatan adalah tindakan kasih dan kemurahan. Allah tidak menunggu manusia binasa tanpa memberi kesempatan, tetapi Ia selalu memberi peringatan yang cukup agar siapapun yang mau percaya dan taat bisa selamat. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya seperti yang disangka oleh banyak orang, tetapi Ia sabar terhadap kita supaya Dia menghendaki, jangan ada yang binasa. Dia mau supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Peringatan ilahi adalah ekspresi kasih Allah yang sabar. Ia memberi waktu, Ia memberi tanda, Dia memberi pesan bukan agar kita takut, tapi agar kita siap dan selamat. Poin yang kedua, ada sebuah pola peringatan di dalam sejarah Alkitab. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana Allah memberi peringatan sebelum menghukum. Yang pertama adalah peristiwa Nuh dan air bah. Kejadian 6 ayat 13 dan 2 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Sebelum air bah melanda dunia, Allah berkata kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk memusnahkan semua makhluk hidup. Kejadian 6 ayat 13. Namun Allah tidak langsung menurunkan air bah. Ia memberi peringatan 120 tahun selama waktu itu. Nuh berkhotbah, dia membangun bahtera. Ia disebut sebagai pemberita kebenaran menurut 2 Petrus 2 ayat 5. Artinya, pesan Nuh bukan ancaman kosong, melainkan seruan kasih agar manusia berbalik. Sayangnya, hanya 8 orang yang percaya. Pelajarannya jelas. Mereka yang mendengar dan menaati peringatan Allah diselamatkan. Mereka yang mengabaikan binasa bukan karena Allah kejam, tapi karena mereka menolak kasih-Nya. Poin yang kedua adalah Lot dan Sodom di Kejadian 19 ayat 12 sampai 13. Sebelum api dan belerang turun ke Sodom, ada 2 malaikat datang kepada Lot dan berkata, Keluarkanlah semua orang dari tempat ini sebab kami akan memusnahkan kota ini. Sekali lagi, Allah tidak langsung menghukum, tetapi Ia mengutus pesan dan utusan. Bahkan ketika Lot lambat bertindak, malaikat menarik tangannya keluar dari kota itu. Ini adalah gambaran luar biasa tentang kasih Allah. Bahkan dalam momen terakhir, Ia masih menyelamatkan mereka yang mau ditolong. Contoh yang ketiga adalah Firaun dan 10 tulah, Keluaran 7 sampai 11. Kisah tulah di Mesir sering disalahpahami sebagai tindakan kejam. Padahal setiap tulah adalah peringatan yang bertahap. Sebelum setiap tulah,
Musa datang membawa pesan Tuhan, biarkan umatku pergi. Tetapi Firaun mengeraskan hati. Ia menolak suara Allah berkali-kali sampai akhirnya bencana yang terakhir itu datang. Jadi, bukan Allah yang tidak sabar, tetapi manusia yang terus menolak. Peringatan Allah selalu diberikan sebelum penghakiman, bukan sesudahnya. Contoh yang keempat adalah Nineve dan juga Yunus, ada di Yunus 1 sampai pasal 3. Kepada kota besar yang jahat ini, Allah tidak langsung menghancurkan. Ia mengutus seorang nabi bernama Yunus dengan sebuah pesan. 40 hari lagi Nineve akan ditunggang balikan. Tetapi apa yang terjadi? Raja dan seluruh rakyat bertobat, dan Allah menunda hukumannya. Ini bukti nyata bahwa tujuan peringatan bukan kehancuran, tetapi pertobatan. Allah tidak ingin menjatuhkan hukuman, Ia ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dan poin yang kelima adalah Yerusalem dan para nabi. Kita baca di Yeremia 25 ayat 4 sampai ayat 7. Selama bertahun-tahun, Allah mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan Israel agar meninggalkan penyembahan berhala. Tetapi mereka menolak, mereka mengolok, bahkan membunuh nabi-nabi itu. Yeremia 25 ayat 7 berkata, "Tetapi kamu tidak mau mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan murkaku dengan perbuatan tanganmu sendiri." Allah tidak membinasakan Yerusalem tanpa peringatan. Namun, ketika mereka terus menolak, akibat dosa tidak bisa dihindari. Contoh yang keenam adalah Belsyazar dan keruntuhan Babel. Ini ada di Daniel 5 ayat 5 sampai 31. Ketika Raja Belsyazar menghina benda-benda suci dan bait Allah, sebuah tulisan muncul di dinding. Mene mene tekel ufarsin. Itu adalah peringatan terakhir, dan malam itu juga kerajaan Babel jatuh. Sesungguhnya, Allah sudah memberi banyak kesempatan kepada raja-raja sebelumnya, tapi Belsyazar tidak belajar dari sejarah. Pesan ini mengingatkan kita, ketika Allah memberi peringatan itu bukan main-main. Kita harus menanggapinya dengan kerendahan hati dan pertobatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Yesus dan akhir zaman di Matius 24. Bahkan Yesus sendiri memberi peringatan tentang tanda-tanda akhir zaman. Peperangan, bencana, penyesatan, kasih yang menjadi dingin. Semua itu bukan untuk menakutkan, tapi untuk menyiapkan umatnya. Yesus berkata, "Lihatlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu." Matius 24 ayat 25. Dengan kata lain, jangan panik, jangan takut, bersiaplah. Peringatan dari Yesus adalah kasih dalam bentuk informasi. Ia ingin kita sadar, Ia ingin kita berjaga-jaga dan tetap setia sampai akhir. Prinsip yang sama juga berlaku sekarang ini. Pola ini selalu sama. Yang pertama, Allah memberi peringatan. Yang kedua, manusia harus memilih, mendengar atau menolak. Dan yang ketiga adalah penghakiman datang sesuai respons manusia. Dan hari ini, prinsip itu masih berlaku. Kita sedang hidup di masa terakhir dunia ini. Dan firman Allah sudah memperingatkan tentang kedatangan Kristus dan akhir sejarah dosa. Namun, sebagaimana di masa lalu, banyak orang menolak atau menunda. Tapi, bagi mereka yang percaya pada peringatan itu dan menata hidup sesuai firman, Allah menjanjikan perlindungan dan keselamatan. Seperti Nuh di dalam bahtera, seperti Lot keluar dari Sodom, seperti umat Allah di Mesir yang berlindung di bawah darah anak domba. Mereka yang mendengar dan taat akan selamat dari hukuman yang akan datang. Saudaraku, mengapa peringatan itu adalah kasih? Bayangkan Anda sedang berkendara di jalan berliku.
tiba-tiba melihat papan besar bertuliskan, "Awas, jurang di depan." Apakah papan itu dibuat untuk menakuti Anda? Tidak. Itu adalah peringatan kasih supaya Anda berhenti sebelum jatuh. Begitu pula dengan Allah. Setiap kali Ia memperingatkan, itu adalah caranya mengatakan, "Berhenti, berbalik, aku ingin kamu hidup." Yeremia 29 ayat 11 mengungkapkan isi hati Allah. "Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Peringatan Allah bukan karena Ia senang menghukum, tetapi karena Ia tidak ingin ada satupun yang binasa. Sahabat-sahabatku, sejarah membuktikan Allah selalu memperingatkan sebelum menghukum. Dan hari ini, dunia sedang menerima peringatan terakhir bahwa Kristus akan datang segera. Pertanyaannya, bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita menertawakan seperti orang di zaman Nuh? Atau kita percaya dan bersiap seperti Nuh sendiri? Peringatan Allah bukan untuk menakuti, tetapi itu adalah panggilan kasih, ajakan yang lembut dari Bapa yang tidak ingin kehilangan satupun dari anak-anaknya. Dan jika Anda memilih untuk mendengar, mengikuti suaranya hari ini, Anda akan menemukan bukan ketakutan, tetapi damai, pengharapan, dan keselamatan. Karena Allah tidak pernah memperingatkan untuk menghancurkan. Ia memperingatkan agar saudara dan saya diselamatkan. Hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kembali kepada Tuhan. Hari ini Anda harus membuat keputusan. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silahkan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.